Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk di pertemuan 11 untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Kita masuk lagi di materi lanjutan untuk bahasa query terapan. Di materi pertemuan 11 ini akan dibahas tentang bahasa query terapan lanjutan dari minggu lalu ya. Di mana minggu lalu kita sudah melakukan pembuatan database menggunakan bahasa SQL, di mana databasenya sudah ada mahasiswa, databasenya itu kampus ya, dengan tabelnya adalah mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai, beserta isi pada recordnya masing-masing. Kemudian, bahasa query yang berikutnya kita belajar mengenai join atau join ini digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih. Ada beberapa jenis dari join ya. Yang pertama ada inner join, di mana inner join ini kita menggabungkan dua tabel, di antara dua tabel tersebut datanya bersesuaian. Jadi data yang digabungkan di sini adalah data-data yang saling bersesuaian. Kalau ada tabel A dan tabel B, maka yang akan ditampilkan adalah data-data yang berelasi dengan tabel A dan juga tabel B. Dengan perintahnya select, yaitu select list from table A, himpunan A, join table B dengan himpunan B, on A titik key-nya apa sama dengan B titik key-nya, di mana ini harus sama nih nilainya antara key yang ada di tabel A dengan key yang ada di tabel B. Kemudian contohnya misalnya select nilai titik name, koma, mahasiswa titik nama, nilai titik KDMK, dan nilai titik MID from nilai dari tabel nilai inner join tabel mahasiswa on nilai titik name harus sama dengan mahasiswa titik name. Dan hasil yang akan tampil seperti ini. Kemudian nanti kita lihat di pembahasan yang kedua, yaitu tentang left join atau left outer join, di mana dia menggabungkan dua tabel. Di antara dua tabel tersebut datanya bersesuaian dan juga semua record pada tabel yang ada di sebelah kiri atau bagian left-nya, yaitu tabel A, ini akan ditampilkan semuanya. Sedangkan tabel B yang ditampilkan hanya data yang sesuai dengan tabel A-nya saja. Perintahnya kita bisa pakai select mahasiswa titik name, mahasiswa titik nama, nilai titik KDMK, dan nilai titik MID. Ini adalah data yang akan ditampilkan from mahasiswa left outer join nilai on nilai titik name sama dengan mahasiswa titik name. Ini harus sama ya. Dan hasilnya data yang ada di tabel sebelah left-nya itu mahasiswa, berarti ya sebelah mahasiswanya ini akan ditampilkan semua. Tapi data yang ada di tabel nilainya yang sebelah kanannya akan ditampilkan hanya data yang sesuai dengan tabel A-nya saja. Terus ada rect join. Rect join atau rect atau join ini menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya yang sesuai dan juga dia akan menampilkan semua record yang ada di sebelah kanan atau bagian right. Di sini berarti bagian B-nya. Menampilkan semuanya ya. Ini rect atau join ya. Jadi semua data yang ditampilkan. Ini ada contoh lain ya. Kita skip aja. Ada data akses yaitu ada grant, di mana grant ini untuk memberikan hak akses atau hak istimewa kepada pengguna. Sintaksnya itu ada grant, hak akses, on, nama DB-nya apa, to, nama pemakainya. Ini memberikan hak akses supaya user tersebut bisa mengelola database yang kita punya. Ada revoke yaitu mengambil hak akses dari pengguna yang sudah diberikan lewat perintah grant, jadi menghapus hak aksesnya. Ada recover table yaitu mengembalikan keadaan table seperti semula atau sebelum terjadinya kerusakan pada table. Ada auxiliary. Auxiliary ini bisa digunakan untuk mengekspor data dari table ke file lain. Jadi kita mau merubah dari format lain ya, atau memindahkan, kemudian kita ekspor dulu dengan format lain, kita bisa menggunakan perintah select titik-titik into out file sama file name-nya apa. Ada load. Load ini digunakan untuk mengimpor data dari file lain ke table. Ada rename table yaitu merubah table nama table ya dari table lama ke table baru.
Ada fungsi agregat di mana ini fungsi untuk perhitungan ya. Contohnya kayak count, di mana kita mengetahui jumlah record. Sum itu untuk mengetahui total dari sebuah nilai ya. Ada average untuk nilai rata-rata, min mencari nilai paling kecil, dan max untuk mencari nilai paling besar. Ada subquery, ini adalah subselect yang digunakan untuk close where dan having di pernyataan select luar untuk menghasilkan tabel akhir. Ada close order by di mana fungsinya untuk biasanya untuk mengurutkan. Kita mau mengurutkan berdasarkan apa? Ada close query select harus berisi satu nama kolom tunggal atau ekspresi kecuali untuk subquery menggunakan kata kunci axis. Secara default, nama kolom di subquery ini mengacu ke nama tabel di close from dari subquery tersebut. Saat subquery adalah salah satu dua operan dilibatkan di pembandingan, subquery harus muncul di sisi kanan pembandingan. Ada juga pernyataan menggunakan perintah any dan all ya. Jika subquery diawali dengan kata kunci all, syaratnya hanya akan bernilai true jika semuanya terpenuhi atau semua nilai dihasilkan oleh subquery tersebut. Dan subquery diawali dengan kata kunci any, syaratnya akan bernilai true jika dipenuhi sedikitnya satu nilai yang dihasilkan subquery tersebut. Ada juga penggunaan axis dan not axis, di mana ini axis itu akan mengirim nilai true jika dan hanya jika terdapat sedikitnya satu baris di tabel hasil yang dikirim oleh subquery, dan axis akan mengirim nilai false jika subquery mengirim tabel kosong. Untuk not axis ini kebalikan dari axis. Ini beberapa contoh dari subquery di mana nanti kita akan kita contohkan langsung ya, kita praktekkan langsung. Kita pindah dulu ke comment prompt. Di sini saya sudah punya database yang kemarin udah dibuat ya. Saya buka di comment prompt-nya. Jadi nanti kalian buka comment prompt, aktifkan MySQL-nya ya di exam control panel-nya. Kemudian kita masuk ke C, kita aktifkan exam-nya di folder exam, MySQL, bin, panggil filenya mysql.exe dengan usernya root, kemudian passwordnya dikosongkan saja. Terus kemarin minggu lalu ya sudah bikin database dengan database-nya itu kampus. Jadi kita langsung pakai database kampus. Nih, kemudian di dalam database kampus ini saya sudah punya 3 tabel, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Isinya sudah saya isi juga datanya. Saya tampilkan dulu ya. Ini sesuai dengan yang tadi ada di slide. Ini isi dari tabel mahasiswa. Kemudian mata kuliah. Ini isinya ada 3 record dan untuk tabel nilai. Ini juga sudah ada. Terus kita masuk di subquery yang pertama, yaitu ada penggunaan join ya. Kita buat dulu yang pertama, ada inner join, di mana inner join-nya ada perintah untuk menampilkan ini tabel mahasiswa dan tabel nilai. Select nilai titik nim, karena di tabel nilai itu ada nim, koma mahasiswa titik nama, koma nilai. Di tabel nilai itu ada mata kuliah MK, terus ada nilai mid ya, nilai titik mid,
from tabel nilai inner join ke mahasiswa, terus dengan relasinya yaitu menggunakan on nilai titik nim sama dengan mahasiswa titik nim. Nah, dia akan menampilkan sesuai dengan data yang ada di sini. Nilai diambil dari tabel mahasiswa, dari tabel nim diambil dari tabel mahasiswa, nilai, nama dari tabel mahasiswa, kode mata kuliah dari tabel nilai, dan nilai MIT-nya dari tabel nilai. Yang akan ditampilkan hanya data yang sesuai aja, yang saling berelasi antara tabel nilai sama tabel mahasiswa. Ini subquery yang pertama. Terus ada left join, dia menampilkan dari tabel mahasiswa titik nim ya, mahasiswa titik nim, mahasiswa titik nama, terus nilai titik KDMK, nilai titik MIT from mahasiswa, left join, left outer join. Nilai on nilai titik nim sama dengan mahasiswa titik nim. Yang sebelah kirinya adalah mahasiswa, sebelah kanannya tabel nilai. Maka semua data mahasiswa akan ditampilkan, sedangkan tabel nilai yang akan ditampilkan hanya yang sesuai dengan tabel mahasiswanya saja. Nah, di sini ada yang 0000, berarti dia belum mengikuti ujian atau belum memiliki nilai. Sedangkan yang sudah ada isinya, berarti dia sudah memiliki nilai. Nah, ini contohnya untuk yang left join. Jadi menampilkan semua data yang ada di sebelah kiri. Sebelah kirinya itu mahasiswa. Kemudian yang subquery yang berikutnya adalah right join. Right join ini menampilkan semua data yang ada di sebelah kanannya, kebalikan dari tadi ya, left join. Nilai titik KDMK, nilai titik MIT from nilai right outer join mahasiswa on nilai titik nim sama dengan mahasiswa titik nim. Nah, dia menampilkan semua data yang ada di tabel sebelah kanan. Sebelah kanannya ditampilkan. Nih ya. Kemudian data yang ada berkaitan dengan yang sebelumnya, yang tidak ada nilainya ya kosong berarti ya. Oke, kemudian yang berikutnya subquery-nya tentang fungsi count ya untuk mencari jumlah data. Select count bintang from mahasiswa. Koma 8 berarti data yang ada di tabel mahasiswa ada 8 record. Ini tabel mahasiswa ya, jumlahnya 8 record. Maka hasilnya di sini jumlah 8 untuk mencari count. Sedangkan untuk perintah sum, select sum, kita mau mencari total dari SKS.
Data SKS dari tabelnya mata kuliah. Total SKS-nya ada 7 ya. Kita bisa lihat dari tabel mata kuliah di sini jumlah SKS-nya kalau kita jumlahkan yaitu ada 7. Jadi ini untuk menjumlahkan. Terus mencari average atau rata-rata, select AVG dari tabel dari final ya. S final from table nilai. Nah, average-nya atau nilai rata-ratanya adalah 60. Terus kalau mau mencari nilai terkecil dari tabel final misalnya, final paling kecil 0. Kenapa? Kita lihat apakah benar final, oh ini ada nilai 0 ya, maka 0 ini sebagai nilai paling kecilnya di tabel final. Kalau nilai paling besar di final from nilai itu ada nilai 90. Oke, ini aja materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.